Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Wasis, NPM 2112 011252. Kali ini saya akan memaparkan tugas pengganti UTS dan UAS mata kuliah Perbuatan Melawan Hukum kelas MBKM yang diampu oleh Ibu Selvia Oktaviana SHMH, di mana kami diperintahkan untuk menganalisis putusan terkait vicarious liability, yang mana saya mengambil putusan nomor 501/PDT/2017 PT yang mana kasus ini melibatkan tiga pihak utama, yakni penggugat, tergugat 1, dan tergugat 2, yang mana tergugat 1 adalah sebuah badan hukum, sementara tergugat 1 adalah komisaris dan pemegang saham dari tergugat 2. Kemudian penggugat mengajukan gugatan atas dasar wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat 1, yang dianggap juga menjadi tanggung jawab tergugat 2 sebagai badan hukum. Kemudian menurut putusan ini, yakni putusan nomor 501/PDT/2017/PT DKI, pada tanggal 14 Agustus 2010 telah dibuat perjanjian antara penggugat dengan tergugat 1. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam beberapa adendum, yakni adendum 1 tanggal 1 Agustus 2012 dan adendum 2 tanggal 25 Agustus 2014. Dalam adendum 2 disebutkan bahwa pihak penyewa dialihkan dari tergugat 2 menjadi tergugat 1. Meskipun demikian, tergugat 1, tergugat 2 tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai badan hukum atas tindakan tergugat 1. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah yakni prinsip vicarious liability. Dalam pasal 1367 KUH Perdata disebutkan bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini dikenal dengan prinsip vicarious liability. Dalam konteks ini atau kasus ini, tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat 1 merupakan komisaris dan pemegang saham dari tergugat 2 harus dianggap sebagai tanggung jawab tergugat 2 juga. Kemudian hubungan hukum antara para pihak. Di sini hakim menilai bahwa hubungan hukum yang dibuat oleh tergugat 1 dengan penggugat semata-mata dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan tergugat 2 sebagai badan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum juga melekat pada tergugat 1. Kemudian, kesalahan penggugat dalam penafsiran. Dalam beberapa bagian, hakim juga mempertimbangkan bahwa ada kekeliruan dalam penafsiran penggugat mengenai prinsip vicarious liability terkait kedudukan dan posisi para tergugat. Pasal 1367 KUH Perdata sebenarnya lebih berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi dalam hubungan kontrak. Kemudian putusan hakim, yakni menerima permohonan banding dari pembanding 1 semula tergugat 2 dan pembanding 2 yang semula tergugat 1. Kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 Januari 2016 nomor 489/PDTG/2015/PN JKT BRT yang dimohonkan banding. Kemudian menghukum pembanding 1 semula tergugat 2 dan pembanding 2 semula tergugat 1 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlah
Jumlahnya adalah senilai Rp150.000. Kemudian dalam kasus putusan nomor 501 PDT garing 2017 garing PT DKI ini, tanggung jawab pengganti atau vicarious liability dipertimbangkan dalam konteks tindakan bukan prestasi yang dilakukan oleh tergugat 1. Dapat disimpulkan bahwa tergugat 1, yakni seorang komisaris dan pemegang saham tergugat 2, yakni sebuah badan hukum, meskipun terdapat pengalihan pihak penyewa dari tergugat 2 ke tergugat 1 dalam perjanjian, hakim menyimpulkan bahwa tergugat 2 tetap bertanggung jawab berdasarkan prinsip vicarious liability. Putusan ini menguatkan hubungan hukum antara tergugat 1 dengan penggugat dilakukan untuk kepentingan tergugat 2, sehingga tanggung jawab hukum juga diperluas kepada tergugat 1. Meskipun terdapat kekeliruan dalam penafsiran penggugat mengenai prinsip tersebut, hakim menetapkan bahwa putusan yang menghukum pembanding 1 yang semula adalah tergugat 2 dan pembanding 2 yang semula adalah tergugat 1 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan. Baik, demikianlah uraian mengenai prinsip tanggung jawab pengganti atau vicarious liability dalam kasus hukum putusan nomor 501 garing PDTG 2017 garing PT DKI. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.